Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kita kembali dipersatukan di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bulan Januari sebagai pembuka tahun 2026, kita belajar sebuah tema besar, rasa malu masa lalu. Kita telah mengawali dengan belajar bahwa orang dibebani rasa malu di masa lalu, sekalipun juga ada malu yang negatif dan juga malu yang positif. Maka kita melanjutkan pembelajaran kita edisi hari ini, Selasa 13 Januari 2026 dalam tema sikap dipermalukan dan menghukum diri. Diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 34. Karena itu sahabat Petra, sebelum bersama kita diterangi oleh sabda Allah, marilah kita bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini. Kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita, sebuah pujian menghantarkan kita sujud ke altarnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas perbuatan tangan-Mu yang senantiasa melindungi dan memelihara kami di sepanjang hari. Dan terlebih malam hari ini, bersama dengan segenap sahabat Petra kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah, hingga tiba saatnya kami bersama akan menerima sabda Tuhan. Mari ya Roh Kudus, biarlah Roh-Mu menerangi, membuka hati dan jiwa kami, memampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Hingga di tahun baru ini kami sungguh boleh mengawali dengan rasa syukur dan percaya tanpa harus dibebani rasa malu di masa lalu. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, oleh belas kasihan-Mu Tuhan mampukan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
Pembelajaran kita hari ini dalam tema rasa dipermalukan dan sikap menghukum diri. Bersama kita mendengar firman Tuhan, pembacaan dari surat 1 Korintus 15 ayat 34 demikian. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di era media sosial saat ini, mempermalukan orang begitu mudah dilakukan. Melihat gambar, video, atau tulisan seseorang yang mungkin bahkan tidak kita kenal. Tetapi begitu cepat orang kemudian berkomentar pedas, menghina, merendahkan, hingga justru malah membagikan dan menyebarluaskan sebagai lelucon. Semakin besar kekeliruannya, semakin banyak pula komentarnya, dan bahkan semakin tersebar kemana-mana. Dan hal ini juga terjadi di kalangan orang Kristen sendiri. Kita pun terkadang tanpa sadar mempermalukan jemaat yang jatuh dalam dosa. Mungkin kita pernah mempermalukan orang tua yang anaknya berpaling pada Tuhan. Kita permalukan jemaat yang ternyata jatuh dalam dosa dan bergumul dalam narkoba, atau mungkin kecanduan pornografi dan lain sebagainya. Banyak orang tua bahkan tidak segan mempermalukan anaknya sendiri yang dirasa tidak mampu memenuhi harapan mereka. Tanpa sadar mereka membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengapa kita melakukannya? Banyak dari antara kita justru melakukannya karena berpikir bahwa itu nanti akan membuat sadar dan bertobat. Mempermalukan bukanlah cara efektif untuk membuat orang bertobat. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus berkata, ia memang memperingatkan jemaat Korintus untuk membuat mereka malu. Bahkan ia melakukan 2 kali di surat yang sama. Tetapi mari kita teliti agar kita paham tujuan Paulus mengatakan itu. Tujuan Paulus ingin jemaat Korintus malu adalah agar mereka berhenti bertindak memalukan. Perhatikan, Paulus di sini lebih ke menegur daripada mempermalukan apalagi merendahkan. Ada baiknya juga orang menjadi malu ketika sadar berbuat salah. Dan inilah yang Paulus lakukan. Ia menunjukkan kesalahan, tetapi tidak merendahkan pribadi yang berbuat salah. Begitu mudah orang merasa bersalah, kemudian mundur dan bahkan menutup diri, tetapi juga tidak bertobat. Untuk membuat mereka bertobat dan mengenal apa yang benar, satu-satunya jalan dan pilihan adalah dengan kasih. Sayang, banyak orang Kristen justru berbuat sebaliknya. Mereka tidak mengasihi, tetapi justru mempermalukan orang yang bersalah. Benar, memang ketika orang bertobat, ia akan malu dengan dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Tetapi dia juga tidak lalu undur menutup diri, malah bersyukur dan berbalik kepada Tuhan. Bukan malah menjauh dari Tuhan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Paulus. Bagaimana sekarang dengan sikap kita terhadap kesalahan orang lain? Apakah membuat mereka berbalik mendekat
mendekat kepada Tuhan atau malah menutup diri dan menjauh dari Tuhan. Semoga kita bisa membedakan mana menegur dengan kasih dan mana malah mempermalukan dosa orang lain. Janganlah kita mempermalukan, karena mereka bukan bertobat tetapi menjauh dari Allah. Dan disinilah pembelajaran kita berlanjut. Maka orang akan kemudian menjadi menghukum diri sendiri. Kita pernah mendengar kisah seorang yang sudah diperingatkan tetapi karena mengeraskan hati lalu berbuat kesalahan, dan orang yang memperingatkan kemudian jatuh sakit hingga kemudian meninggal, dan ia kemudian berdiam dikuasai rasa bersalah. Ia menghukum diri, dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang dipermalukan. Perasaan bersalah ketika melakukan tindakan yang keliru. Dan terkadang kita sendiri pun juga sulit untuk memaafkan diri kita. Kita kadang mempersalahkan diri atas ucapan atau tindakan kita yang menyebabkan kekacauan dan kegagalan. Dan akhirnya kita terus-menerus dibayangi oleh rasa bersalah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bukan hanya tidak memaafkan diri, tetapi kemudian mereka akan menghukum dirinya sendiri. Seolah-olah kalau telah menghukum dirinya sendiri, bahkan kalau perlu membuat dirinya lebih menderita, maka itu menjadikan diri lebih baik sebagai jalan menebus atau bahkan membebaskan diri dari rasa bersalah. Ketika orang dipermalukan, sulit untuk memaafkan diri dan sampai menghukum diri sendiri. Dan bukankah kita juga pernah mengalaminya? Menghukum diri sendiri ternyata hanya membuat diri kita menjadi semakin buruk. Bukan itu cara memaafkan diri kita sendiri. Mari kita sadari sekarang bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan bahkan juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Maka daripada menghukum diri kita sendiri, bertobat, berbalik kepada Tuhan, menghampiri Kristus dan memohon kepada pengampunannya. Kita selalu ingat sabdanya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janganlah mempermalukan. Orang akan dikuasai rasa bersalah dan menghukum diri sendiri. Tetapi mari kita membawa orang berbalik dan mendekat kepada Tuhan. Ataupun ketika kita merasa bersalah, jangan menghukum diri sendiri. Meminta ampun kepada Tuhan justru yang akan membebaskan kita dari rasa malu dan rasa bersalah. Itulah jalannya, bukan dengan menghukum diri sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita jangan mempermalukan dan jangan menghukum diri sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema yang berkuasa menuntun hidup kita. Karena itu mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita apapun yang terjadi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita oleh karena firman-Mu yang telah menerangi kegelapan jiwa kami. Terkadang kami bukan menegur dan membawa kepada Tuhan, tetapi mempermalukan hingga dikuasai rasa bersalah dan menghukum diri. Karena itu kami membutuhkan belas kasih Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami, dan kami membutuhkan hikmat Tuhan supaya kami boleh membawa berbalik kepada rahmat dan belas kasih Allah. Dan bersama dengan doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan sungguh perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Maka urapi para pemimpin bangsa kami dengan hikmat, biarlah dengan penuh takut akan Tuhan, bersama-sama dengan segenap rakyat dan bangsa, kami mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Jauhkanlah bangsa kami dari berbagai bencana ataupun perpecahan. Juga berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah, dan kiranya segenap umat-Mu boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati juga dengan karya pelayanan dan kesaksian mereka, supaya melalui kehadiran gereja-gereja Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa yang sungguh mendengar panggilan dan mendapatkan belas kasih Tuhan. Mampukan gereja-gereja terus bersaksi dan terus melayani. Kiranya lebih banyak jiwa yang boleh percaya dan sungguh menerima Kristus dan mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji dan menyembah. Tuhan memberkati ladang Tuhan ini. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang ada di dalamnya. Mampukan Radio Petra terus berkembang, terus menjadi berkat bagi segenap pendengarnya. Kini kami juga mengingat segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Esther Yoyo Eliezer, dan juga bagi Bapak Slamet di Wates. Kami pun juga mendoakan jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Abednego Kaban, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Leo dan Bapak Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak dan Ibu Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak dan Ibu Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Sugeng Susanto. Kami pun juga membawa serta segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Ibu Sajiyati Joyo Sudarsono, Bapak Bartimeus, Ibu Tri Ari Rohmai Bambang, Ibu Legowo, Anak Gevariel, Bapak Supriyanto, Ibu Sugito, Saudara Yefta Lintang Almelda,
Ibu Pus Mulyadi, Ibu Retno Elia Sarjono, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Pardiatikno, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Rusmanto, Bapak Gatot Murjito, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi dan Bapak Daryanto, Bapak Subowo di Klitren, Bapak Darmawan, Ibu Heni Rujito, Ibu Yohana, Ibu Sumirah, Bapak Bambang Surono Thomas, Ibu Haryono, Ibu Filiria Kristi Damarjati, Ibu Kusmanto, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Bapak Dedi Kris, dan Simbah Jasmi serta poro eyang yang ada di Panti Wreda GKJ Gondo Kusuman, serta bagi segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, kiranya Tuhan melawat, tanganmu terulur, dan oleh kuasa darah kudus Kristus karuniakan kesembuhan, kelepasan dan pemulihan, topang dengan kekuatan dan penghiburan. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, keluarga almarhum Ibu Endang Dwi Asti Suroso Putro, keluarga almarhum Bapak Pendeta Dr. Sutarno, keluarga almarhum Bapak Sugeng Sidarta, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan yang berduka cita. Mereka kehilangan pribadi yang dikasihi, maka hiburkanlah hati mereka dari rasa kehilangan, pulihkanlah oleh kuasa kebangkitan Kristus, bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal yang juga kami rindukan. Dengan demikian keluarga boleh mendapat kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Kini kami juga berdoa bagi segenap mereka yang dikaruniakan umur panjang, poro oma opa atau eyang adi yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto Didayu, dan Bapak Ibu Sugir Muji Widodo, bersama segenap sahabat Petra di usia lanjut. Kami mohon belas kasih Tuhan, lindungi poro eyang adi yuswo, jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan, topang hari-harinya dengan kekuatan kesehatan, dan Tuhan mengiringi dalam damai dan sejahtera. Kini kami juga mendoakan keluarga kami di dalam tuntunan Tuhan, supaya kami hidup sungguh mewujudkan kasih Kristus, saling menghormati, saling melayani, dan saling mengampuni. Juga berkati anak-anak kami dalam pembelajaran atau pekerjaan mereka, supaya di dalam segala proses pembelajaran dan pekerjaan, talenta anak-anak kami semakin berkembang dan menjadi saluran berkat. Di dalam karya anak-anak kami, Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh diberkati dan dipersatukan Tuhan dalam ikatan kudus, kekal, perkawinan yang tidak terceraikan. Bagi suami istri yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan berbelas kasih seturut waktu dan caramu, Tuhan karuniakan keturunan. Mereka boleh mengasuh, mendidik, mengenalkan akan kasih setia Tuhan, sehingga bukan hanya kami, tetapi anak cucu kami pun boleh mendapat bagian dalam kasih karunia dan keselamatanmu. Biarlah kami dan segenap anak cucu kami berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Kami pun juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi.
Karuniakan kekuatan supaya kami dapat menanggungnya. Kami tidak menjadi lelah, lemah, lalu jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi justru dalam pergumulan kami semakin belajar tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Justru dalam pergumulan kami melihat Engkau Allah setia dan berkuasa, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga di balik segala pergumulan kami berpengharapan, kami boleh bersyukur karena kesudahan setiap pergumulan kehidupan kami adalah kesempurnaan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun akan segala dosa yang terselip, akan segala doa dan permohonan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami percaya penuh Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Hanya semata karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amal kesalehan kami. Doa ini kami panjatkan hanya oleh iman kami di dalam satu nama kudus, juru selamat dan juru syafaat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan kini juga kita penuhi bagian kita, mencurahkan segenap sisa hidup untuk menjadi pelaku-pelaku sabdanya, menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah pujian menghantarkan kita, ku persembahkan hidupku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan dan sukacita oleh karena kebenaran firman-Nya meneguhkan kita. Karena itu kini mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang tidak lagi dibebani oleh masa lalu dan rasa malu, tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah menghukum diri atau dipermalukan, melainkan sungguh bertobat dan menjadi ciptaan baru. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 13 Januari tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang masih berkenan kiranya untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi juga ada ucapan tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan karena itu, saya mohon maaf dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya, saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri.
Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.